Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya habis mandi pulang dari trip. Nah, sekalian hari ini saya mau ngumumin pemenang giveaway kemarin yang dapat 5 pasang jig. Sekalian saya juga membuat giveaway lagi nih. Ini kali ini ada stick bait yang saya bakal gambar pakai spidol. Jadi saya udah pakai pen brush dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa saya bisa membuat bukan membuat sih, membuat ini dari awal saya buat di Bali stick, ngecat tanpa menggunakan alat spray gitu. Jadi ini bakal saya warnai dengan menggunakan spidol. Nggak tahu nanti bakal declare menggunakan spray juga atau nggak tahu ya. Pokoknya kita ikutin aja lah. Intinya saya mau gambar ini bukan pakai pen brush atau pakai spray gun. Jadi saya gambar pakai spidol. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik subscribe dulu, aktivasi notifikasi loncengnya supaya bisa ikut berpartisipasi dalam giveaway kali ini. Yang kemarin dapat jig 5 pasang, sekarang dapat stick bait 1 unit 130 gram rattle. Nah, nanti saksikan ya gimana saya menggambar objek di atas stick bait. Sampai jumpa di proses menggambarnya. Oke, ini dia sudah selesai. Kita pasang mata, pasang stiker untuk insang. Tinggal kita nanti proses coating dengan clear dulu, habis itu baru dengan resin. Saksikan terus ya. Iya, ini dia kita sudah pasang di jignya. Pemegangannya nanti untuk kita putar ini ada dinamo slow motor. Saya sama my assistant. Halo Nala. Say hi. Dada gimana? Halo. Nah ini dia. Kita udah pasang di sini. Mau diapain Nala umpannya? Dicat. Painting ya. Kita mau coating hari ini, paintingnya udah Bapak gambar kemarin. Sekarang kita mau warnain. Kita mau kasih hadiah buat om dan tante yang sudah subscribe dan support channel saya. Terima kasih. Kita lihat nanti proses coating dengan resinnya. Oke. Senyum manis dulu. Ya, kita mulai coating menggunakan bukan resin nih, pakai clear dulu. Kalau langsung resin nanti jadinya blobor catnya. Jadi kita pakai clear coating dulu. Nah, tapi kalau nggak cocok sama clear coatingnya, biasanya resinnya nggak mau nempel loh, pecah deh, kayak air sama minyak gitu. Nah jadi kita harus menyesuaikan nih jenis clearnya sama jenis resinnya. Sederhana banget, tempel-tempel gini aja, yang penting rata, nggak mesti tebal, hanya untuk coating doang. Biarin aja. Nah, kenapa kalau ada yang bleber gitu, biarin aja. Olesin aja.
terus, nggak usah ditekan. Buat yang baru gabung silahkan klik subscribe dulu biar bisa terus ngikutin perkembangan channel ini. Terima kasih yang udah subscribe juga, terima kasih sudah support channel ini. Kita pantengin karena ini adalah giveaway. Kita biarin aja segitu doang, cukup rasanya. Kita tinggal, biasanya sih kalau clear ini 30 menit ya, 45 menit itu sudah kering sentuh. Jadi kita tinggal aja sekarang sambil menikmati weekend. Buat yang nunggu nunggu pengumuman pemenangnya, sebentar kita umumin. Tetap pantengin, jangan sampai kelewatan. Siap. Ya, akhirnya ini dia sudah kering clearnya tanpa menggunakan sama sekali pen brush dan alat airbrush lainnya atau alat spray lainnya. Ini cuma dioles aja, hasilnya sudah bisa dilihat rata, tapi ini tipis. Sekarang kita akan lanjut ke proses pengcoatingan atau pelapisan menggunakan resin. Kita menggunakan resin Likal yang tipe keras dengan seri Likal 1101 atau kalau kita biar gampang bacanya 1101 itu tipe resin Likal yang keras. Karena Likal itu ada dua jenis, ada yang tipe lentur dan tipe keras. Nah, kita sekarang gunakan yang keras untuk coating ini. Untuk yang lentur itu biasanya digunakan untuk bikin stiker timbul. Nah, untuk kayak mata tuh, mata 3D ini pakai stiker Likal kayak resin Likal yang lentur. Karena kalau mata itu kan bisa kita tekan masih genjot gitu. Kalau untuk coating bagian resin ini dia pakai tipe yang keras supaya bisa memproteksi bagian catnya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya bakal campur-campur bagaimana itu cara mencampur si resin Likal. Nanti saya tunjukin juga di video ini. Oh ya, buat saya mau ucapin selamat dulu nih buat para pemenang yang sudah memenangi quiz giveaway yang pertama kemarin. Itu ada 5 pemenang. Berikut adalah namanya, dilihat ya. Ya, hai, selamat buat para pemenang yang sudah ikut quiz kemarin. Ada 5 pemenang. Silahkan itu di DM dengan format yang sudah saya tuliskan tadi di Instagram @balistik_lur @BALISTICK_lur. Di DM sesuai dengan format yang saya berikan tadi. Sekali lagi selamat yang belum dapat, yang sudah partisipasi tapi belum dapat, jangan kecewa. Ini ada lagi satu nih, siapa tahu jadi rezekinya. Sekarang kita lanjut prosesnya. Nanti cara dapetinnya nanti saya kasih tahu di akhir video ini. Ini caranya. Sekarang kita mau lanjut ke tahap ngeresin. Hari ini saya ada sama Bayu.
teman satu kampus saya. Nah ini sekarang kita tara dulu. Tara itu dinolin dulu. Ini kan ya gelas aqua yang biasa lah, gelas air mineral biasa yang plastik itu kita nolin dulu. Terus kita pakai dua komponen resin. Ini ada komponen A sama komponen B. Mana dia, ada kelihatan di kamera saya, komponen B. Nah ini perbandingannya 3:1, A nya 3, B nya 1. Nah sekarang biar simple, kita sekarang mulai masukin nih. Si A nya 3 ya. Kalau 3 berarti ini 3 gram, karena ini gramasi. Jadi kalau om-om dan yang kreator lur pasti sudah tahu sih sebenarnya, cuman bukan masuk menggurui ya, ini cuman share aja. Jadi ini ada beberapa resin yang berdasarkan volume. Maksudnya volume itu mili ketemu mili, 3 mili berbanding dengan 1 mili. Kalau ini gramasi berbanding dengan massa jenisnya. Jadi setiap massa jenis kan berbeda-beda. Biar nggak susah nih pakai gram lah, pakai berat gitu loh. Sekarang kalau ini 3 gram, kita lihat tuh tek jalan kan timbangan digitalnya. Ini oh sudah 4, sorry kebanyakan tuh. Jadi 6 aja deh. Ini 5 54 5,7 5,8 6,1, anggaplah satunya itu enggak terlalu masalah lah, nanti kita di sini lebihin. Nah ini di komponen B nya, komponen B nya kalau ini tadi 3:1 berarti ini 3, ininya 1 dong. Kalau ini sekarang 6 berarti ininya 2. Kalau 6 tambah 2 jadi ada 8. Jadi ini 8 1 2 nih biar jadi 8 ya. Jadi 8 7 6, aduh kira tekan lagi. Nah, oke 8 kurang lagi dikit nih, berarti kan lebih itu. Nah ini sekarang sudah jadi 8,11, sudah cukup. Sekarang kita aduk. Sebenarnya sih diaduknya pakai stick es krim, cuman saya nggak ada stick es krim, kita pakai ini aja nih. Tunggu dulu nih, ambil batang apa namanya, batang tusuk sate. Ini bekas saya ngecat juga sih, jangan pakai yang barang baru ya, cuman untuk ngaduk-ngaduk begini doang kok. Diaduk sampai rata. Ini kan belum rata nih, diaduk aja dulu nih. Saya minta pakai terung yuk, pengen yuk. Nah biar kelihatan nih untuk ngaduknya. Ini diaduk sampai rata nih, aduk sampai rata. Emang agak hangat ya, bukan panas ya, agak hangat sedikit jadinya wadahnya. Ini diaduk sampai rata. Nah, diminggirin nanti kena nih. Matiin dulu biar hemat baterai. Ini udah rata. Taruh, aduk udah rata. Nah, ini sekarang kita mulai aplikasikan. Deketin yuk. Ini pertama kuasnya direndam dulu ya, kok direndam. Ini kuasnya pakai yang rambutnya itu halus. Rambutnya halus, jadi nggak ninggalin garis. Salah goyang-goyang dikit nanti tuh. Seret. Nah, diolesin aja. Yang lapisan pertama tipis aja, nggak usah nguber tebal ya, nggak usah langsung nguber biar rata full. Yang penting, maksudnya rata full itu semua udah terisi, nggak usah. Yang penting terbaluri dengan sempurna aja, nggak mesti tebal atau gimana, nggak usah diuber dulu. Kita ratain aja dulu serata mungkin itu. Ya deketin, di zoom yuk, deketin tuh. Ini belum rata nih kalau dilihat dari sisi sebelah sini. Nah ini kalau dilihat dari sebelah sini, ini belum rata nih. Ini belum serata yang kita inginkan, belum serata finishing akhir. Nah untuk resin likal ini dia keringnya 8 jam. Proses tumpuknya itu dilakukan setelah si likal ini dalam fase apa namanya, gelling time namanya kalau bahasa Indonesianya sih, waktu dia lagi gel. Biasanya kalau resin itu kan ada tahapnya dari cair begini jadi seperti jelly terus mengeras. Nah numpuknya itu pas dia jadi jelly.
Nah kalau dia hitungannya 8 jam, saya biasanya ambil sih 2,5 jam. Setiap 2,5 jam saya tumpuk lagi, setiap 2,5 jam saya tumpuk lagi. Jadinya ya kalau satu stick bait yang ukuran segini sih minimal 4 kali ya. Kalau emang mau 4 kali berarti setiap 2 jam nanti kita tumpuk lagi. Tapi paling enak 2,5 jam sih, 2,5 jam. Anggap sekarang ini jam 7 waktu Bali ya. Nanti numpuknya lagi jam setengah 10 atau jam 10 aja. Terus numpuk ke tiganya itu, yang kedua itu jam 10 ya. Yang ketiganya nanti jam 1. Yang keempatnya nanti sekitar jam setengah 3 pagi loh tuh. Kenapa saya ngerjainnya di waktu yang sebenarnya di waktu orang-orang tidur? Karena kerjaan saya juga nggak cuma ini aja gitu loh, kerjaan saya yang lain juga ada. Terus di sini juga kalau malam cenderung lebih sepi daripada siang, aktivitas nggak terlalu banyak karena saya kan tinggal di komplek perumahan nih. Kebetulan jalan depan rumah saya ini jalan utama, jadi kalau sering ada yang lewat kan resiko debunya lebih tinggi. Jadi kalau dikerjain malam kan orang dikit lewat tuh, jadi resiko ketempel debu itu lebih minim lah. Cuman kalau malam itu karena saya di luar ruangan, kendalanya adalah serangga. Jadi kalau saran saya sih, kalau kita kerjain di luar ruangan, waktu malam hari dimatiin aja lampunya supaya meminimalisir serangga yang nempel ke resin ini. Nggak tahu sih kenapa sih serangga tuh suka nempel sama resin. Aneh juga sih, padahal ini kan baunya nggak enak. Walaupun nggak keras ya baunya, tapi kan nggak enak gitu. Kenapa dia nempel di sini itu saya juga nggak ngerti sebenarnya kenapa tuh. Ini baru sampai lapisan pertama, kita ratain dulu. Habis itu, nah ini nggak usah tebal-tebal. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah ini dia hasilnya, baru tahap pertama, lapis pertama nih tak fokusin dulu tuh. Belum rata nih tuh. Kalau dilihat dari sini tuh belum begitu rata. Memang sudah gloss tapi belum begitu rata. Nah sekarang nanti saya update lagi waktu numpuk yang kedua, sekalian langsung saya upload videonya supaya umum dan tante bisa tahu siapa pemenangnya dan tahu cara dapetin stick bait ini. Sampai jumpa di tahap coating yang kedua. Ya akhirnya kita sudah habis coating yang kedua. Ada yang saya lupa sih sebenarnya, di sini saya lupa untuk ngasih logo balistiknya. Biasanya saya kasih logo di atas punggungnya ini. Nanti saya tunggu coating kedua ini kering, saya tempel logonya, saya coating, lanjut ke proses coating ketiga dan keempat. Oke, saya terima kasih yang sudah nyimak sampai akhir video ini. Sekarang saat yang dinanti-nanti untuk dapetin si stick bait ini, Om dan Tante cukup menjawab 2 pertanyaan lagi, sederhana banget. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa alasan Om dan Tante untuk layak mendapatkan umpan ini? Itu satu. Yang kedua, sebutkan pengalaman atau ceritakan pengalaman yang paling seram ketika mancing. Kan biasa tuh kalau pemancing kan identik dengan hal-hal yang tanda kutip menyeramkan ya. Ceritakan kisah seram ketika mancingnya. Jadi 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa alasan Om dan Tante layak untuk mendapatkan umpan ini. Kedua, ceritakan kisah seram yang pernah dialami atau teman mancing alami ketika mancing. Oke, tulis jawabannya segera di kolom komentar. Cerita dan alasan paling unik, saya akan beri hadiah stick bait ini. Stick bait 130 gram, dibuat dari 0 sampai finish di balistik lur Bali. Oke, jangan ragu, segera tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat yang sudah nyimak. Tetap sehat biar bisa strike terus. Sampai jumpa di balistik lur episode berikutnya. Oh ya, jangan kaget nanti ketika di channel ini ada notifikasi, tapi uploadannya bukan dunia mancing, karena dalam channel ini saya muat 3 konten. Yang pertama adalah konten mancing, yang kedua adalah konten sebagai seorang dokter hewan, yang ketiga adalah
konten saya sebagai seorang pencinta motor custom. Jadi jangan kaget, jangan ditinggal channel ini karena bakal semakin sering dipantengin, semakin banyak yang subscribe, semakin banyak giveaway-nya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Siap. Iya. Ternyata saya lupa. Ya, untuk pengumuman pemenang stick bed ini saya umumkan nanti tanggal 26 September 2020. Jadi jangan sampai nggak ikutan lagi loh, ikutan aja, siapa tahu dari menang, siapa tahu kalian yang beruntung mendapatkan stick bed ini. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Dadah.